Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Teknikal Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025. Kita akan kembali share ya di analisa XAU USD Auto Gold. Untuk hari Senin mulai minggu depan tanggal 30 Juni ya, untuk penutupan akhir bulan, sampai di awal Juli di hari Jumat tanggal 4 Juli 2025. Oke. Oke, kita akan kembali melihat mulai dari time frame monthly-nya dulu ya. Karena ini nanti walaupun ini sudah akhir bulan tapi tetap ini belum close ya. Tapi kalau dilihat dari candle-nya yang terakhir di monthly ini ada kemungkinan sebuah rejection ya, ada rejection di sini. Untuk monthly-nya dia sudah ambil previous monthly high ya di bulan Mei. Ini sudah diambil di bulan Mei, ini high-nya di 3.438, sedangkan untuk di bulan Juni ini sudah membuat high di 3.451.23. Itu untuk monthly-nya. Nah, ini tidak terlepas dari kondisi geopolitik ya yang terjadi dan kombinasi dengan geoekonomi. Yang pertama, untuk geoekonomi, tercapai kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok untuk mengundur atau mengulur ya, dijeda kembali atau coba dipantau atau dikoreksi dulu lah tentang pemberlakuan tarif impor yang mereka lakukan antara kedua negara ini ya, tarif war. Itu sudah dilakukan sebuah depending lah, intinya begitu ya. Nah, yang kedua, adanya kemungkinan kesepakatan damai ya, walaupun kemarin itu kita masih pantau juga ya, setelah ketegangan eskalasinya lebih meningkat di pertengahan bulan sampai akhir bulan ini, di bulan Juni ini, antara Israel dan Palestina terutama. Ini menyangkut apakah akan berlanjut ketegangan atau bukan cuma ketegangan yang sudah dimanifestasikan dalam sebuah serangan-serangan yang cukup terbuka ya, walaupun perangnya ini antar rudal belum terbuka secara battlefield ya, tapi ini memang menjadi satu catatan penting buat kita ya, karena ketika open monthly dari open weekly dari minggu kemarin, yang minggu kemarin kita sudah lihat bombardir dari Iran ke Israel, begitu juga sebaliknya, itu justru menurut saya market itu tidak merespon itu secara positif ya, karena tidak terlihat adanya sebuah kepanikan oleh market, justru yang ada sebuah taking profit ya, karena market bergerak cukup dalam di minggu kemarin. Oke, di weekly-nya seperti itu ya. Kita akan bahas untuk di monthly-nya kemungkinannya seperti itu. Nah, untuk weekly-nya, nah ini terlihat nih, di minggu kemarin itu turunnya cukup dalam. Artinya dari minggu ke 3 bulan ini, bulan Juni ya, bulan kemarin itu, ini walaupun belum selesai, sorry, ini masih bulan Juni. Ini adanya sebuah penerusan bearish ya. Ini ada momentum candle bearish weekly-nya ya, ini sudah close, artinya sudah berada di bawah open dari minggu pertama di bulan Juni. Artinya ini sudah berhasil close body candle, yang mana ini menjadi sebuah, kalau kita asumsikan kalau memang ini dia meneruskan penurunannya, ini cukup lumayan ada potensinya gitu ya. Tapi yang pertama kita harus lihat apakah ada level-level penting yang sudah ditembus gitu ya. Yang jelas candle di minggu kemarin itu mengkonfirmasi adanya penurunan yang cukup lumayan ya. Setelah kemarin ini cukup drama ya, saya sih melihat kalau memang eskalasinya perang ini semakin meninggi ya, tidak menutup kemungkinan akan tercapai sebuah all time high-nya dalam relatif waktu yang lebih cepat gitu. Akan tapi yang terjadi justru respon market itu mendadak berbeda dengan apa yang terjadi di berita-berita geopolitik. Itu justru malah dropnya cukup dalam untuk gold ya. Artinya mungkin mereka sudah cukup ambil taking profit ya, kalau mereka seperti ini tidak membuat sebuah kepanikan lagi. Ya, nanti kita akan coba cari tahu apakah memang keterkaitannya dengan sebuah memang ekonominya, tentang secara bunganya atau interestnya itu
memang apakah sudah terlalu harapan untuk dipotongnya itu seperti apa. Nah, itu kita akan melihat nanti di fundamental. Yang jelas untuk minggu depan ada news high impact ya di awal bulan, seperti yang sudah terbiasa ya, memang pasti akan ada non farm payroll. Nanti kita akan bahas ya. Nah, di minggu kemarin itu penurunan cukup dalam ya. Di sini sudah ada break dari candle bullish ini, sebuah candle mother bar ini, koreksinya cukup dalam dan ini udah close. Ini perintahnya sell. Di weekly-nya seperti itu. Untuk daily, oke. Untuk daily-nya terlihat adanya sebuah impulsif bearish ya. Adanya candle berjejer-jejer ini dari mulai awal di pertengahan bulan ya, di minggu kedua itu di hari Senin sampai di Senin tanggal 16 ya, sampai di tanggal 27, artinya 2 minggu berturut-turut ini hanya terjadi sebuah koreksi ini 1 hari saja. Artinya itu habis itu dia turunnya cukup dalam. Ini kan masa fase penyerangan Israel Palestina kan, Israel dan Iran, begitu juga sebaliknya. Kalau kita lihat dari sebuah potensi ya, pattern ini adanya sebuah potensi rising wedge ya. Ini sudah breakout ya. Ini breakout ya. Ini breakout, ini rising wedge. Potensinya itu akan bergerak market itu cukup dalam. Tapi untuk minggu depan kita akan melihat apakah news itu akan mampu membuat sebuah retracement, artinya membuat kenaikannya, lalu kita akan lihat potensi penurunannya lebih dalam gitu ya. Oke, sebelumnya saya juga mohon maaf buat teman-teman yang mengikuti channel ini, yang sudah subscribe, begitu juga udah yang di member VIP maupun di YouTube membership. Minggu kemarin ada musibah ya di keluarga saya, jadi bapak mertua hari Sabtu kemarin itu meninggal. Ya, saya minta tolong buat teman-teman itu mendoakan. Artinya memang ya kondisi force major ya, yang memang tidak memungkinkan untuk saya melihat market dan tidak bisa membuat analisa secara komprehensif ya. Jadi saya mohon maaf, selama seminggu tidak ada update sama sekali ya. Tapi di Telegram, di VIP saya baru bisa membuat sebuah analisa itu di hari Kamis kemarin ya. Alhamdulillah sih sudah lumayan ada profitnya, walaupun di hari Jumat kemarin kita 2 kali kena sell dan 1 kali setup kita belum kejemput pada saat saya live ya. Oke, di daily-nya kita melihat ada sebuah potensi ya. Kita lanjutkan, ini sebuah potensi rising wedge. Artinya ini pattern bearish ya. Kalau memang di sini nanti ada konfirmasi, kita akan menggunakan struktur ya. Yang jelas untuk di sini all time high ya masih sama ya, artinya belum ada kenaikan sama sekali, belum ada perubahan ya, intinya begitu. Itu di harga 3.500 masih tetap sama, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Nah, kita akan coba pindahkan ya untuk previous daily high. Di sini kita tandain di harga 3.322.06 itu menjadi previous daily high, yang mana ini akan menjadi batas breakout di daily. Kalau memang di open weekly hari Senin nanti ternyata dia berhasil breakout ya di previous daily high, maka kita akan coba potensi cari buy, tapi ini untuk koreksi ya. Jadi pergerakan utamanya secara daily ada potensinya itu turun lebih dalam kalau kita lihat dari patternnya ya. Kemudian untuk previous daily low di harga 3.256.09 itu menjadi batas breakout bawah yang akan kita pantau. Kalau memang ternyata di minggu besok itu di hari Senin tanggal 30 Juni itu ternyata dia sudah tembus break lagi, maka kita akan cari momentum untuk sell ya untuk di daily-nya. Oke, untuk daily-nya seperti itu. Yang jelas untuk struktur daily terakhir di sini menjadi sebuah break of structure ya. Sini break of structure-nya untuk daily. Ini boss daily. Artinya masih bullish setelah struktur. Di sini ya ini ya. Ini ada inducement-nya, di sini menjadi inducement daily. Kemudian untuk inducement daily-nya mana lagi, belum ada sih ya. Jadi potensinya itu kalau memang dia ambil sebuah liquidity, maka untuk secara daily-nya itu masih ada kemungkinan ada area demand atau area order block daily itu masih cukup jauh sih. Di harga 3.055-an ya sampai di 2.900-an itu menjadi area demand order block di daily. Demand order block untuk daily ya. Jadi kita potensi penurunannya juga masih tetap ada. Nah, untuk yang terdekat di sini sih masih ada order block
tapi ini sudah termitigasi ya. Ini juga saya pikir ini juga sebuah demand yang akan membuat sebuah reaksi ya. Kita akan pantau kalau memang di sini ada reaction ya, respon, maka kita akan mencari alternatif untuk counter trend buy di time frame yang lebih kecil tentunya. Kita akan mencari trading range di time frame yang lebih kecil. Nah, untuk daily-nya seperti ini ya. Kalau gambaran saya sih di sini akan ada sebuah reaksi dulu. Ini potensinya. Ini ada supply juga. Mungkin seperti ini baru dia akan ada respon lagi. Apakah dia tetap akan lanjut naik atau justru akan jebol? Gitu aja. Jadi untuk secara daily-nya ada potensinya itu tetap lebih dalam penurunannya. Yang pasti ini apakah sebuah retracement? Ya, maybe. Artinya memang secara daily itu strukturnya bullish, tapi kalau di swing ini memang ini bearish momentum, artinya sebuah retracement karena di sini menjadi sebuah pattern rising wedge. Yang jelas di sini masih ada perjalanan cukup panjang ya. Market ini masih konsolidasi besar di area sini. Sebelum kita lanjutkan analisanya, saya ingin menyampaikan informasi bahwa nanti di bulan Juli 2025 kita akan adakan kelas mentorship Smart Money Concept. Materi yang diajarkan adalah cara membaca market structure dari basic sampai advance sehingga teman-teman bisa membuat trading plan secara mandiri. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar market structure ya, terutama untuk trader pemula, bisa segera join dan daftar dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di sini, yaitu di 081224829670. Dan untuk biaya pendaftaran cukup sebesar Rp1.500.000. Kuota sangat terbatas, jadi jangan sampai kehabisan kuotanya. Segera kontak admin melalui nomor WhatsApp di atas. Terima kasih. Untuk 4 jam, oke, kita akan tengok di 4 jam ya. Struktur di 4 jam sebenarnya secara struktur utamanya saya masih melihat adanya sebuah bearish ya, ada bearish di sini. Ini kan menjadi sebuah inducement ya untuk 4 jamnya. Kita ulas kembali ya biar lebih refreshment gitu ya untuk di H4-nya. Nah, di sini terlihat adanya setelah dia menciptakan sebuah all time high, kemudian turun di external structure-nya, ini menjadi sebuah change of character bearish. Oke. Ini menjadi bearish. Strukturnya bearish. Kemudian untuk ini inducement-nya untuk di 4 jam di bawah ya. Ini 4 jam inducement di 4 jam. Oke, di eksternalnya seperti ini, artinya sudah cukup jelas adanya adanya sebuah trading range area. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari sebuah struktur dia 4 ya, ini terlihat adanya sebuah bearish ya di sini adanya. Nah, ini ada area sell premium ya. Cuman kemarin kan ini terlebar banget ya. Jadi kita perkecil time frame-nya di internalnya walaupun di time frame yang lebih kecil. Kalau dari 4 jam ya, terus terang kalau dari 4 jamnya ini, yang area yang akan dituju itu dia setelah ini kan ambil sebuah liquidity internal, dia akan ke sini membuat sebuah break of structure. Kalau dia ambil low valid ini calon, kalau misalnya dia di sini menjadi bos, maka harga akan lanjut turun lebih dalam. At least kalau memang ini sebuah koreksi ya. Kalau memang sebuah koreksi ya, di daily-nya tadi kan di sini juga area pantau di demand. Nah, ini juga area yang cukup bagus untuk kita pantau di 4 jam. Kalau memang tapi masih jauh. Ini masih penurunannya masih mungkin akan berlanjut. Ya kalau memang terdekatnya kalau mau counter ya di sini masih ada area kemungkinan kita juga akan lihat reaksinya market seperti apa. Di harga 3.230-an sampai 3.202 itu menjadi area demand order block di H4. Tapi yang jelas nanti tidak membuat kenaikan lebih tinggi, hanya sebuah retracement. Nanti kalau memang dia respon ya kita akan buy di area struktur market, yang jelas kita akan sell. Itu. Ini untuk di 4 jam ya. Di 4 jam eksternalnya seperti itu. Nah, justru kalau di internalnya apakah ada sebuah struktur Bang? Ya, oke, kita cek ya. Untuk H4 di sini, H4-nya
Oke, kita akan lihat untuk struktur internal kenaikannya di sini menjadi sebuah inducement internal H4. Oke. Kemudian di sini menjadi high valid dan dia break menjadi BOS internal ya. Break of structure internal di H4 ya. Artinya kenaikan untuk koreksi. Kemudian di sini menjadi sebuah inducement kembali. Inducement di H4 internal. Oke. Lalu high valid di break full body, ini jadi break of structure di internal structure H4. Kemudian di sini terjadi sebuah change of character ya, ada bearish movement di sini, change of character internal di H4. Nah, di sini kita akan melihat di mana inducement internalnya yang terdekat. Nah, untuk sementara kita patokannya di sini ya. Kita patokan di sini untuk inducement internal. Jadi kita bisa melihat struktur kemungkinan yang akan digunakan kalau memang dia naik sampai sini, maka area sell itu ekstrim di sini. Ya. Itu menjadi area order block di internal H4 itu di harga 3.452 sampai 3.429. Jadi kenaikannya juga masih ada kemungkinan kalau memang dia berhasil ambil inducement di H4 internal. Oke. Kalau struktur ini terjadi, maka katakanlah dia ambil gini ya, maka akan seperti ini pergerakan movement probability-nya. Jadi dia ambil inducement, kemudian dia bikin pergerakan retracement, lalu dia ambil sebuah demand di ekstrim di masih cukup jauh ya. Jadi naik turunnya masih ada kemungkinan tergantung dari struktur di time frame berapa yang kita lihat ya. Yang jelas struktur utamanya daily-nya memang struktur bullish, tapi ada potensi bearish untuk retracement. Nah di H4-nya di main structure-nya dia bearish, tapi internal structure-nya juga sudah bearish. Nah sekarang untuk di H1 ya, ini inducement-nya masih calon, jadi belum sah ya. Nanti memang kalau dia bikin lower low ya, maka inducement-nya kita akan pindahkan. Oke, di H1. Di H1 kita dari struktur eksternal dulu ya. Oke, di H1 eksternalnya terakhir break of structure itu di sini untuk bullish-nya. Oke, kenapa di situ menjadi BOS ya? Karena di sini dia ambil sebuah ini pullback ya, inside bar, tapi dia kan bikin OLHC ya di sini. Maka di sini menjadi sebuah inducement. Inducement-nya outside bar. Oke. Kemudian kita cari pullback di sini, Nah, ini menjadi sebuah di sini apa? Oke, di sini menjadi cok ya, ada change of character. Oke, jadi kalau kita melihat struktur histori lebih lamanya itu akan tahu strukturnya itu bagaimana. Oke, di sini inducement-nya untuk eksternal ada di sini, inducement eksternal untuk bearish. Kemudian dia berhasil bikin BOS bearish, ini koreksi. Itu eksternalnya. Oke, kemudian di sini high valid di break kembali bullish ya. Di sini ada cok bullish untuk H1 eksternal. Oke, kemudian ternyata dia cok balas cok. Nah, mantap. H1 cek change of character, kemudian eksternalnya ya di sini menjadi inducement-nya. Ini juga sepertinya dibalas cok lagi. Nah, ini juga ini cok. Oke, kita lihat. Oke, cok eksternal ya. Oke, di sini kita lihat untuk H1. Di sini cok bullish. Kalau kita dari perspektif H1, ini eksternalnya bullish. Ini menjadi sebuah inducement. Oke, kita trading area per area ya. Nah, kalau kita menggunakan struktur ya, ingat ini cok balas cok ini choppy, ini berarti menandakan artinya marketnya cukup akumulatif ya, ada sideways, ada akumulasi cukup
lama, cukup panjang. Nah, kalau kita melihat patokan dari H1, maka kita akan tarik Fibonacci retracement dari low ke high sini, mana area yang dijadikan sebuah area area entry buy. Oke, kita dapat ya. Di sini yang seperti kita sudah bahas tadi di H4 dan daily, di sini ada demand order block di 3200-an. Oke, masih sama kan? 3218 sampai 3190 ini lebih jelas ya. Di sini ada order block yang mana bertepatan dengan Fibonacci optimum trade entry ya. Selalu saya perhatikan di OTE sama 79 ini menjadi area sakral kita untuk cari entry. Nah, kalau memang ternyata minggu depan area sini masuk ya, kita cari reaksi ya. Kalau memang di sini langsung entry secara agresif, kemungkinan stop lossnya akan lebar ya, 300 ya. Terlalu besar risikonya. Maka nanti kita perkecil di time frame yang lebih kecil ya. Ini untuk eksternalnya ya. Ingat, ini untuk eksternalnya. Nah, lalu untuk internalnya bagaimana, Bang? Oke, kita cek ya untuk internalnya. Internal structure. Oke, internal structure-nya berarti di sini wait. Oke, ini jadi inducement-nya internal ya. Oke, di sini maka jadi bullish internal. Loh Bang, belum ada cok kok sudah bos ya. Jadi kalau external to internal itu kalau saya ya, ini saya ya, itu tidak butuh sebuah struktur change of character. Nah, inducement inilah menjadi minor coknya gitu ya. Tapi ingat, inducement ini kan menandai sebuah low ini valid, artinya harga itu akan retrace gitu. Maka kita bisa mapping di area internal ini menjadi sebuah struktur gitu. Nah, ternyata kan dia malah cok gitu loh. Jadi di sini untuk peralihan dari bearish ke bullish itu untuk internalnya tidak perlu change of character eksternal, cukup inducementnya itu menjadi sebuah minor cok di internal gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk internalnya terjadi sebuah change of character internal, ya mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya maksud ya. Oke, biar tidak bias gitu ya. Oke, di sini menjadi sebuah change of character kembali untuk bullish. Kalau internal ya begini. Oke, di sini wait. Oke, apakah ada? Oke, kita lihat. Hai. Belum ada ya. Bentar. Oke, ini sih sebenarnya inducement ya. Inducement sih, karena dia OLHC, outside bar yang candle hijau gitu ya. Jadi pembentukannya dari bawah, itu inducement sih. Walaupun agak minor ya, tapi outside bar. Tapi kalau di saya analisanya itu menjadi sebuah inducement di internal. Oke, kemudian di sini menjadi bos internal. Kok apa satu toh? Oke, di sini menjadi sebuah change of character internal. Oke, ikutin aja. Yang penting kita tahu mappingnya. Oke, ternyata di break. Oke, di sini di break menjadi sebuah cok internal. Benar kan? Oke, bos, cok. Oke. Lalu di sini H1-nya ini internalnya break jadi bearish. Cok balas cok. H1 keren banget. Nah, kalau internal structure-nya bearish ini, maka inducement-nya di mana? Inducement terdekat itu di sini nggak ada pullback, Bang. Ini udah saya bahas di live hari hari Jumat ya, malam Sabtu itu saya live. Di sini one move semua. Ini kan outside bar, kalau bearish kita outside bar ini nggak hitung ya. Jadi ini pullback
Oke, kalau dia bikin lower low maka ini menjadi pullbacknya. Tapi untuk sementara di struktur ini menjadi sebuah inducement. Calon. Jadi belum struktur bearishnya belum valid ya itu. Oke, maka kita akan turunkan time frame. Kita dapat bearishnya ya. Kita akan turunkan coba di M15 deh. Apakah ada struktur M15 terdekat? Coba di sini ya. Struktur M15-nya nggak ada. Belum lah. Oh ini M15-nya ya. Kita M15 anggaplah inducement untuk, nggak tahu ini eksternal kejauhan kalau kita ngecek internal eksternal. Nah, ini jadi bos dah. Bos lalu oke. Apakah dia di break? Oh, ini di sweep. Masih sweep. Masih sweep lagi, di sini juga masih sweep. Banyak sweep ya, banyak liquidity berarti. Barulah di sini di validasi cok. Validasi change of character M15. Oke. M15 cok, kemudian Nah, ini inducement ya. Inducement. Oh, di bawah juga ada tapi kecil. Udahlah pakai ini yang jelas ya. Sama aja. Yang penting kita tahu ada sebuah inducement ya. Inducement bearish. Lalu di sini ada bos. Sampai sana, sampai ini validasinya. Ini bos. Sebenarnya kalau kita melihat dari validasi cok ini ya, retracement-nya sampai atas. Tapi kalau misalnya kita pakai high-nya di sini, high-nya, dan di sini sudah ada ini sebuah valid. Sebenarnya area sini itu area yang cukup bagus kita entry ya. Di kemarin waktu saya nggak ya sudahlah, kita nggak mantau karena ada kegiatan ya. Ada break of structure di M15. Oke, kita lihat lagi untuk strukturnya. Di sini ada sebuah inducement. Itu inducement. Kemudian break of structure tentunya di sini. Oke, ada bos di M15. Oke, di M15-nya inducement-nya. Oh, ini sudah ada. Ini ada pullback tuh inducement. Oke, maka di sini jadi bos in bearish. Oke, di sini ada struktur. Kemudian untuk M15-nya di pullback terakhir itu di sini ya. Ini pullback ya. Kita coba mapping deh ya biar teman-teman tahu mappingan saya itu bagaimana. Ini bikin high, bikin low, bikin high, bikin low, bikin high, bikin low. Wow, sudah ada bos sampai sini ya. Berarti untuk di M15-nya sudah ada bos kembali. Di sini ada inducement. Di sini menjadi sebuah bos kembali. Oke. Di bawah tidak ada pullback. Berarti di struktur ini no inducement, belum ada inducement, maksud saya gitu. Di M15-nya begitu. Coba kita lihat inducement-nya sih mungkin ya ini dekat dengan high valid ya. Kalau inducement-nya ini, kalau dia tidak berhasil mampu membuat sebuah lower low ya, maka akan terjadi change of character di M15. Oke, kita lewatkan di M15. Kita akan cek di M5. Ini kemarin saya juga profit ya di sini di M5-nya.
Oke, kita dari level sini ya, dari level bawah ada sebuah setup. Ini berapa sih hanya? Ini beda nih providernya. Ini hanya 25 ini bukan, justru di forex kemarin ada di sini. Udahlah, kita skip dulu. Oke, ini inducement dong. Oke, inducement artinya di sini menjadi bos. Oke, M5, kemudian dia bikin chop. Lalu ini juga ada sebuah inducement. Kemudian di M5-nya ada bos, bearish, dan di sini dia bikin cok bullish. Nah, ini cok bullish, low high, kemudian di sini wait. Nah, ini sebuah inducement ya. Oke, inducementnya kok kena deh kayaknya setup ini. Oh enggak. Ini jadi bos yang ini kayaknya. Ini saya dapat. Ini ada apa ya? Kamis ya. Ini saya dapat nih. Inducement. Oke. Ini teman-teman dapat ini. Di VIP dapat. Ini saya entry. Oke. Saya bidik bos itu 110 pips, SL 30 pips, jadi RR-nya 1/3. 1/3,5. Sebenarnya saya bisa sampai sini di extend, tapi saya udahlah, kita bidik bos saja. Ini saya dapat ya, ini saya dapat trade ini 100, di sini di bos itu dapat 111 atau 110 pips. Nah, kita akan munculkan afternya setelah ini. Oke, sudah ya, dapat ya. Kita profit di sini. Kemudian, oke, kita hapus. Di sini kita dapat bos, break of structure, kemudian wait. Nah, ini kuncinya. Sempat terkecoh di M15-nya bullish, tapi saya di M5-nya ini terlihat adanya sebuah change of character. Ini di Discord, di Telegram saya sudah sampaikan, di sini ada change of character. Oke, kita dari sini mapping high, dia bikin low, dia bikin high, kemudian bikin low, kemudian dia bikin high, dia bikin low. Oke, itu inducement. Ini masih begini. Oke, kita akan jelaskan. Pullback yang pertama, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, inducement. Nah, berarti inducement ada di sini. Itu inducement untuk di M5. So, di sini maka jadi sebuah high valid untuk M5. Oke. Di sini ternyata dia nggak break body, maka masih sweep. Oke. Masih sweep. Kemudian ini juga masih, ini pengesahannya ya. Di sini disahkan menjadi bos. Oke, validasi untuk break of structure. Low validnya ada di mana? Low validnya low yang ngambil si inducement. Di sini sampai sini penurunannya. Itu low validnya.
Dan di sini saya dapat sebuah change of character untuk M5. Maka saya dapat sell di sini, saya dapatnya konfirmasi entry cukup lumayan sih, walaupun hampir kena SL ya kemarin tuh. Nah, ini di sini ada visi saya belum entry. Oke, kita akan lihat secara pullbacknya ya. Oke, kita udah ada bearish di sini, maka pullbacknya dari atas ke bawah. Di sini lower high. Oke, di sini bikin low, dia bikin high, dia bikin low, dia bikin high. Oke, artinya di sini menjadi sebuah inducement. Inducementnya ada di sini. Maka low yang di bawah sudah low valid dan ini di break. Ketika ini di break maka dia menjadi boss. Ketika ada boss artinya apa? Ada sebuah sinyal untuk lanjut sell. Kita tunggu terjadinya sebuah inducement lagi. Oke, low, high, ini bikin lower low. Udah pasti ini jadi sebuah inducement. Maka low-nya sudah valid. Oke, di sini ada sebuah struktur, di sini menjadi low valid, di sini menjadi high valid. Saya dapat di sini juga dapat entry. Oke, entry di sini hampir kena SL. Ini news kalau nggak salah, ini hanya 30 pips SL-nya, dan sayangnya saya cuma ambil di bos aja. Sayangnya saya hanya ambil di bos saja. Kalau sampai ambil sampai di sini, wah ya seger 220 pip, bahkan sampai jauh dalam terus gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita syukuri dapat profit, alhamdulillah ya. Afternya seperti ini. Oke, sudah ya. Jadi di struktur M5 ada sebuah boss di M5, boss bearish. Oke, lanjut Bang. Di sini ada sebuah inducement. Oke, ini pullbacknya, jadi inducementnya harusnya bisa entry nih. Nah ini nggak dapat ini karena apa? Tipis. Ini malam sih saya nggak post, saya pikir teman-teman udah profit, saya nggak mau kasih beban lagi. Ini saya setup sendiri, saya entry sendiri tapi nggak ke trigger. Oke, ini sebenarnya cukup bagus ya. Ini ada level 79, di sini ada 705 atau ETE-nya. Saya nggak ambil OTE karena apa? Karena kalau saya ambil OTE itu stop loss-nya akan lumayan sih, 100 pip. Maka saya ini udah malam, ini jam 11.12 gitu, tak tinggal tidur kan. Saya pasang pending order itu di 79. Pertimbangan saya karena di sini ada sebuah order block yang cukup bagus, ada FVG-nya, cukup fresh ini order blocknya. Saya harapkan dia diambil gitu ya. Ternyata apa yang terjadi? Nggak, cuman dikit banget, cuman berapa poin, nggak keambil Bang. Harusnya ya kalau mau spekulasi di 75 ya bisa 1/3, tapi ya karena saya udahlah main aman di order block ini momentumnya, ternyata dia hanya berhenti di FVG kecil. Itu sering terjadi di market. Yang apa yang nggak ke trigger daripada kita ke trigger sama asalnya gitu. Nah di sini ada sebuah struktur boss bearish. Oke, boss bearish. Kemudian di sini ada inducement. Kita apakah ada peluang untuk minggu depan gitu ya. Di sini ada boss bearish lagi. Nah kalau di sini saya M1-nya diajar habis-habisan. Cok balas cok. Tapi ya sudahlah, SL-nya kecil kok, 20 pipan, nggak masalah. Lalu di sini inducementnya ada di sini ya. Inducement ada di sini. Lalu di sini jadi boss. Kemudian untuk M5, untuk M5-nya sudah ambil inducement ya teman-teman. Di sini ada inducement di M5. Oke.
Nah ini yang pada saat live saya counter trend buy, cuman nggak ke trigger. Teman-teman yang ikut live pasti tahu kan. Di sini inducement internal. Ini setup saya ketiga, setup 3. Jadi ada 3 setup bos untuk continuation, cok untuk reversal, inducement internal untuk counter trend gitu ya. Kalau di sini menjadi inducement internal. Inducement internal ini cukup high risk sebenarnya karena dia counter trend. Trennya kan turun. Belum ada cok udah ngebuy. Ngebuy-nya di mana? Nah, ini setelah ada inducement eksternal, saya dapat inducement internal, saya tarik Fibo dari low ke high sini. Dia hanya ambil di 62. Saya entry di sini. Pending order di 705 di OTE 60 pip. SL target pertama di sini di 150, nggak ke trigger. Tapi ini saya nggak kena ya, jadi nggak trade, belum ke entry. Di sini kita dapat sebuah break of structure internal untuk counter trend gitu ya. Kalau di sini maka untuk ini inducement internal. Tapi ini koreksi ya, hati-hati ya. Jadi nanti kalau untuk di hari Senin kita lihat responnya aja. Dia mau break di mana. Kalau dia break turun dia jadi bos. Kalau kita menggunakan struktur internal, inducementnya udah ambil tuh. Maka udah ambil guys. Udah ambil order block di sini. Maka kalau dari struktur ini maka dia probably ke atas nih. Oke, ke atas nih. At least sampai sini nih. Di 3282 itu berapa pip ya? 130, tapi ini counter trend. Karena di M5-nya ini belum ada cok bullish. Nah, kalau cok bullishnya di sini. Kalau emang harganya ini break ya, di sini menjadi calon untuk change of character di M5. Masih ada kemungkinan, masih ada probability seperti itu ya. Oke, calon cok. Oke, kalau memang kita ngebuy, kita counter trend. Kalau misalnya kita cari sell, ya pastikan. Tapi ini udah lumayan dalam. Kalau saya sih mengharapin ada change of character, kita bisa ngebuy untuk counter trend. Karena di atas masih banyak liquidity, masih di H4 dan H1 tadi masih ada ini ya, ada beberapa area yang kita jadikan sebuah area entry sell. Oke, untuk technicalnya di chart seperti itu, kita coba cek untuk fundamental untuk minggu depan ya. Oke, kita sudah ada di news di Forex Factory. Kita bisa melihat adanya sebuah jadwal kalender di US market ya. Di sini hari Senin tanggal 30 nggak ada news, kemudian cukup banyak di hari Selasa, Jumat, Kamis loh. Oh ternyata NFP-nya maju guys. Hari Selasa, hari Kamis. Hari Jumatnya nggak ada, malah maju di hari Kamis. Oke, di hari Selasa tanggal 1 Juli ada 8.30 atau setengah 9 malam itu biasa Jerome Powell akan melakukan sebuah pidatonya. Kemudian di jam 9 malam ada 3 rilis data ya, yang 2 high impact, 1 medium impact. Yang high impact ada ISM Manufacturing PMI, di sini ada previousnya 48,5, forecastnya 48,8. Adanya sebuah potensi kalau memang actualnya ini sesuai dengan forecast, maka dia akan good USD. Untuk yang kedua ada USD job opening di sini terkait dengan lapangan pekerjaan ya, di open untuk permintaan ya, untuk permintaan lapangan pekerjaan itu previousnya 7,39, forecastnya 7,45 ya. Ada kenaikan, mungkin akan good news sesuai ya. Kemudian yang ketiga ada medium impact, ISM manufacturing price, ini juga good news. Mungkin di hari Selasanya, nah ini ada penerusan bearish nih kayaknya untuk hari Selasanya. Nah untuk hari Seninnya nggak tahu apakah impulsif apakah manipulasi dulu. Nah
Di hari Rabu ada ADP non-farm employment change. Ini previewsnya 37.000, forecastnya 105.000. Cukup jauh ya dari forecast dari previous ke forecast. Maka secara forecastnya ini adanya sebuah dorongan bullish atau prediksi adanya sebuah good untuk USD. Maka kalau emang didorong secara bullish, kalau memang gold ini normal tidak anomali, maka USD naik, goldnya akan turun. Mungkin akan berlanjut untuk penurunannya untuk gold ya, untuk di minggu depan, untuk di hari Rabu. Kemudian ada high impact di hari Kamis di jam 7.30, ada average early earning di sini 0,4%, forecastnya 0,3%. Oke, adanya sebuah penurunan. Kemudian ini NFP ya, NFP ini keterkaitan dengan non-farm employment non-farm payroll ya. Jadi lapangan pekerjaan non pertanian. Jadi apakah ada perubahan? Kalau memang ini ternyata di sini sesuai dengan apa yang diprediksikan. Di sini kan previewsnya 139.000. Ternyata forecastnya 120.000. Jadi kalau dilihat dari forecastnya sih dia ada bad untuk USD ya, tapi kita nggak pernah tahu nih hasilnya. Bisa saja dia justru actualnya berbeda. Nah ini nanti keterkaitannya dari job opening sama ADP non-farm employment change sama unemployment rate-nya, unemployment claim ya. Nanti di sini kita akan update di hari-hari atau di live ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik like, comment, share ke semua sosial media. Yang mau gabung di join member YouTube silahkan, di situ kita akan live di Discord kemungkinan atau di YouTube yang berlangganan ya. Jadi untuk minggu depan kita akan mulai di tempat yang khusus ya, lebih private, bukan di publik kayak kemarin-kemarin. Mungkin hanya di hari Senin atau hari Jumatnya saja. Jadi tidak setiap hari untuk live di publik. Jadi kalau memang teman-teman mau berkenan silahkan join di video langganan di membership YouTube. Oke, saya sampaikan terima kasih sebelumnya ya. Nah kemudian untuk di jam yang sama ada unemployment rate. Di sini ada previewsnya 4,2 untuk di hari Jumat ini ya, tanggal 3 Juli. Kemudian forecastnya 4,3. Di sini justru adanya sebuah kenaikan ya untuk unemployment rate-nya. Kalau memang ternyata actualnya itu lebih rendah dari apa yang di forecastnya, maka ini good untuk USD. Di sini unemployment rate-nya diprediksi naik, jadi mungkin akan bad news untuk USD kalau sesuai. Jadi hari Kamisnya ini kalau memang ini semua sesuai dengan apa yang diforecastkan atau yang diprediksikan, maka akan terjadi bad USD. Oke, yang keempat ada unemployment claim, ini medium, cuman ya kemungkinan juga ada pengaruh juga ya. Di previewsnya 236, forecastnya 239. Ini juga ada kenaikan unemployment claimnya, jadi bad USD. Kemudian di jam 9 ada ISM Service PMI. Di sini previewsnya 49,9, forecastnya 50,8, tipis aja. Tipis aja. Oke, untuk minggu depan kita sudah bacakan untuk newsnya ya, untuk di Forex Factory. Yang mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini bermanfaat buat teman-teman, dan saya doakan teman-teman juga mendapatkan profit yang maksimal. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman yang loncengnya akan mendapatkan update video terbaru dari kami. Yang mau gabung di VIP silahkan klik linknya di deskripsi ya. Karena ini mumpung awal bulan bisa kita full untuk payment untuk untuk dari awal sampai akhir bulan. Yang mau gabung di mentorship silahkan klik linknya di deskripsi. Untuk gabung di channel Telegram gratis silahkan klik di deskripsi. Tapi untuk gabung di diskusi silahkan teman-teman japri untuk kita verifikasi identitasnya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, mungkin itu aja ya untuk video hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.